Oke, selamat sore teman-teman. Ya maaf ya, jadi untuk hari ini kuliah kita saya berikan dalam bentuk recording saja materinya ya, karena cuacanya kurang bagus juga, koneksi saya kurang bagus, dan kebetulan ini juga materinya cukup matematik ya, cukup memberikan angka-angka. Jadi kalau recording kan bisa teman-teman ulang ya, atau bisa memperlambat kalau dia terlalu cepat penjelasan saya. Jadi semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, kalau di buku kita teman-teman, kita hari ini akan membahas materi yang ada di bab 4. Kalau di buku dikatakan alih alih eh, alih ragam Laplace ya. Alih ragam Laplace, atau mungkin bahasa lainnya yang lebih populer itu namanya transformasi ya. Transformasi Laplace. Jadi ya namanya juga transformasi, berarti mengubah bentuk. Jadi ya, kalau dari judul materinya kita mengubah bentuknya menurut si Laplace nanti. Jadi nah sebelumnya kan kita sudah belajar ya, kita sudah membahas mengenai model-model ya teman-teman. Jadi ya mungkin ada beberapa model-model yang bentuknya seperti ini ya teman-teman ya. Ada turunan, ada orde 1, orde 2. Nah, orde 1 itu kan ada turunan pertamanya ya, kalau orde 2 ada turunan keduanya. Bahkan ya ada juga yang tidak memiliki orde ya. Ya contohnya ya misalkan fungsi apa ya, berubah terhadap waktu ya, di 3T tambah 12 ya. Ini kan bukan orde 1 atau orde 2 ya teman-teman, ini linier ya, ini fungsi linier ya. Kalau dia bentuk ininya ya, bentuk orde pertamanya ya mungkin fx ya, fx ini f aksen t ya. Nah, apakah ya misalkan dx dt ya. Oke, tambah 3 0 ya, seperti itu ya. Jadi ada turunan pertama. Kalau ini bukan tidak memiliki orde ya, bukan orde 1, ini orde 1 ya. Jadi kalau orde 2 ya ada turunan keduanya, f aksen 2 kali. Oke. Nah, jadi itu sekilas mengingat tentang materi kita sebelumnya ya teman-teman. Nah, jadi untuk kuliah hari ini, nama materi kita itu transformasi Laplace. Jadi diharapkan teman-teman setelah mempelajari ini, teman-teman bisa menerapkan dua hal ya. Jadi teman-teman bisa mentransformasikan model yang teman-teman sudah pelajari ke dalam bentuk Laplace ya, Laplace ini ya. Nah, jadi Laplace, kalau dulu kan kita dalam domain waktu ya, fungsi berubah terhadap t. Jadi fx berubah terhadap t ya, dx per dt tahap apa lah gitu ya. Ini f aksen ya, berubah terhadap t lah gitu ya. Nah, atau ft sama dengan tadi 3t tambah 12, ini linear ya. Nah, ini domain waktu ya, domain waktu. Kita mengubah ke domain Laplace ya. Nah, domain Laplace itu namanya domain S teman-teman ya. Jadi ft ini nanti diubah jadi fs. Nah, ini berapa ini ya, yang ini ketika diubah menjadi fs itu berapa. Nah, itu maksud sederhana dari transformasi Laplace. 3t tambah 12 diubah menjadi fs itu berapa hasilnya. Nah, itulah transformasi Laplace. Nah, inverse transformasi Laplace
Itu kebalikannya. Jadi dari domain S kita balikan menjadi domain T, domain waktu. Nah, kalau ya dari domain F kita ubah menjadi domain T. Ya, itu jadi bolak-balik lah ya, teman-teman ya. Nah, mungkin analogi sederhana dari transformasi Laplace ini logaritma ya, teman-teman. Mungkin teman-teman sudah mengenal namanya logaritma. Logaritma ya. Logaritma. Ya. Jadi ini mirip ya, mirip sama transformasi Laplace. Jadi log itu kan kalau dalam bentuk log kita sangat gampang menjumlahkan ya kan. Jadi menghitungnya itu dalam bentuk log itu sangat gampang, tinggal tambah, kurang, kali, bagi. Nah itu kalau bentuk log ya. Nah sama, nanti di bentuk transformasi Laplace juga operasinya jadi seperti ini. Tambah, kurang, kali, bagi. Nah, karena teman-teman kalau kita tidak ubah dalam bentuk Laplace, jadi kan bentuknya di 2x dt ini kan orde 2 ya. Tambah nih a b dx per dt. Misalkan ini sama dengan 0. Nah, kita nggak bisa ubahnya. Kita nggak cukup susah mengolah ini ya, teman-teman. Kita cukup susah menghitung ini. Nah, bahkan dari sini kita nggak tahu x-nya itu berapa. Fungsi x-nya itu berapa, kita nggak tahu. Jadi fungsi x-nya itu atau y-nya itu sama dengan apa fungsinya? Karena kan di sini cuma diketahui turunan kedua, turunan pertama dijumlahkan sama dengan 0. Nah, dengan transformasi Laplace nanti kita bisa dapatkan, tujuan utamanya memang dapatkan fx, f atau ft lah. ft. Itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Jadi tujuan kuliah kita ini hanya dua ini, menerapkan transformasi Laplace dan bisa membalikkannya lagi. Analoginya logaritma. Ya, jadi kalau di buku saya lihat sih penjelasannya cukup bertele-tele ya. Jadi saya ambil penjelasan dari Wikipedia. Jadi dia mengatakan transformasi Laplace atau alih-ragam Laplace adalah suatu teknik ya untuk menyederhanakan permasalahan dalam suatu sistem. Sistem kita yang mengandung masukan dan keluaran. Dengan melakukan transformasi dari suatu domain, nah domainnya itu ini dari suatu domain, ini domainnya T, domain waktu, ke domain pengamatan yang lain. Jadi dari suatu domain pengamatan ke domain yang lain, nah domain yang lain itu S. Nah, kita bisa lihat teman-teman ya, kalau di buku itu diberikan di gambar 42. Jadi ada ini ya, ada perilaku digambarkan dengan persamaan diferensial, yaitu model kita kemarin lah. Contohnya model kita kemarin, yaitu kan dalam kawasan waktu ya, dalam kawasan waktu atau domain waktu. Nah, kita ubah ke bentuk Laplace ya, kita ubah melalui teknik transformasi Laplace, nanti menghasilkan dia menjadi domain S, kawasan S ya, kawasan S. Nah, dengan mengubah bentuk menjadi Laplace, kita bisa memanipulasi secara matematik dari persamaan. Yang memanipulasi maksudnya bagaimana? Ya tadi, jadi sederhana karena kita hanya menggunakan tambah, kurang, kali, dan bagi. Jadi transformasi Laplace ya salah satu tujuannya itu, biarpun ada banyak fungsi transformasi Laplace nanti lainnya. Nah, setelah dapat hasilnya ya, mungkin sudah hasilnya air, paling sederhana. Jadi kita bisa lakukan inverse lagi. Nah, kita bisa dapatkan fungsinya di domain waktu ketika lakukan inverse lagi. Balik ke kawasan waktu dengan inverse ya tadi ya. Nah, itu fungsi dari transformasi Laplace supaya
kita gampang mengolahnya, memanipulasinya. Memanipulasi tambah kurang kali bagi. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Nah, kalau berikutnya itu pengertian ya, pengertian transformasi Laplace atau cara untuk membuat sesuatu ketika diubah menjadi domain S ya. Jadi di sini ada fungsi. Ya katakanlah kita punya fungsi ya. Fungsi ft. Fungsi ft. Nah, ini kan masih domain waktu ya. Nah, kita mau ubah menjadi domain S, kita integralkan ya. Di sini lihat, integralkan dari 0 sampai tak hingga. Ini tak hingga. Fungsi kita tadi, ft kita tadi. Nah, supaya hilang t-nya, kita kali dengan e pangkat minus st. Nah, dt. Nah, itu maksud atau cara dari transformasi Laplace ya, teman-teman ya. Jadi bisa kita lihat, saya sama ya, seperti ini ya. Jadi, kita ini ft tadi, kita kalikan dengan e pangkat minus st dt. Kita integralkan dari 0 sampai tak hingga. Nah, di mana t lebih besar sama dengan 0. Jadi ya t-nya harus t-nya 0 masih bisa ya. Tapi harus lebih besar dari 0. Lebih besar sama dengan 0. Ya, itu syaratnya ya. Jadi di sini ya diberikan satu contoh fungsi ft sama dengan 1. Jadi kalau kita gambarkan dalam grafik ya, ini t ya. Menuju tak hingga ini ya. T-nya sama dengan 1 terus. Fungsi T ya. Dia fungsi T mau T-nya 1 miliar juga ini akan 1 terus. Ini 1 ya. Bukan T-nya hanya di 1 ya. Bukan ya teman-teman. Itu fungsi dari T, jadi berubah terhadap T, dia akan hasilnya tetap 1 konstan. Nah, jadi kalau kita ubah grafik ini ya dalam bentuk Laplace ya, kita ubah fungsi ini ya. Jadi kita ubah fungsi ini, kita kalikan dia dengan e ya. Kita kalikan dia dengan e pangkat minus t. 1 dikali e pangkat minus t. Nanti hasilnya seperti ini ya. Nah, minus 1 per s e pangkat minus e t dari 0 sampai tak hingga. Nah, teman-teman mungkin ini ya sudah pernah belajar integral ya. Jadi mungkin bisa dilihat nanti diulang-ulang pelajaran yang lalu. Nah, kalau integral dari x dx ini kan nanti jadi 1 per ini 1 tambah 1 ya, 1 tambah 1 x pangkat 2 ya kan. Nah, itu kalau integral x. Nah, tapi teman-teman kalau integral e pangkat minus t ya, integral e pangkat minus t ini hasilnya tetap e pangkat minus t. Ini dt ya. E pangkat minus t itu integralnya hasilnya e pangkat minus t. Sama dengan turunan dari dt e pangkat minus t. Nah, turunan dari e pangkat minus t ini sama juga e pangkat minus t, sama ya. Jadi e pangkat minus t itu kalau diintegral dan diturunkan hasilnya tetap sama ya teman-teman ya, sama. Nah, saya nggak tahu pembuktiannya ini gimana ya, tapi memang ini ya, udah faktanya ya seperti ini. Agak berbeda sama ini. Jadi teman-teman bisa lihatlah kalau penasaran. Oke, itu sekilas ya. Jadi tetap ya. Tapi S-nya ini jadi ini ya. Jadi karena bukan dt, karena bukan elemen T, S-nya itu jadi di bawah ya. Jadi 1 per S ini sampai ini. Nah,
Teman-teman bisa lihat sini, untuk T sama dengan tak hingga ya, tak hingga, nanti nilai pangkat minus pangkat tak hingga sama dengan 0. Nah ini bukan ini yang maksud teman-teman ya. Oke, sebenarnya itu maksudnya. Jadi 1 per pangkat minus T. Jadi kalau T-nya tak hingga, teman-teman ya. Sorry. Ini pangkat minus T. Ya, pangkat minus T. Jadi kalau T-nya tak hingga, ini akan sama dengan sama dengan ini hasilnya 0 ya. Kenapa? Karena sebenarnya pangkat minus T itu sama dengan 1 per pangkat T. Ya. Jadi kalau T-nya tak hingga, ini besar banget ya. Ini katakanlah 1 juta. Ya 1 per 1 juta hampir mendekati 0 ya. Hampir 0. Bagi 1 miliar ya. Jadi satu per tak hingga itu sama dengan 0 ya. Ya itu teman-teman ya. Jadi ini ya pangkat minus T kalau T-nya tak hingga itu akan menghasilkan 0. Kalau E-nya 0, pangkat 0 itu kan ini ya 1 ya, tapi kan di sini karena ada minus depannya. Nah, nanti hasilnya teman-teman, kalau teman-teman jumlahkan ini, kerjakan ini, nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi sudah dalam bentuk Laplace ya, Fs sama dengan 1 per S. Nah, gimana kalau fungsinya lain Pak gitu kan? Fungsinya bukan ft-nya bukan 1. Nah, mungkin kan menghitungnya ini ya ribet ya. Jadi sebenarnya sudah ada tabelnya teman-teman. Kalau di buku kita itu di halaman 50 dan 51. Nah, cuman saya ambil dari sini yang dari internet. Jadi dari internet ya. Nah, ini fungsi-fungsi biasanya yang digunakan ya sudah dari sini semua. Ini sudah mencakup semuanya ya teman-teman. Ada 14 fungsi ya. Ya paling hanya digunakan paling umum hanya 5 atau 6 ya. 5 atau 6 dari sini. Nah teman-teman bisa lihat kalau bentuknya A, kalau bentuknya A, fungsi Laplace-nya transform Laplace-nya jadi A dibagi S. T menjadi 1 per S kuadrat. Kalau T kuadrat 2 faktorial dibagi S pangkat 3. Nah, begitu seterusnya sampai nomor 14. Ini tabelnya ya, teman-teman. Nah, jadi nanti kalau ada angka-angka, kita bisa tentukan fungsinya itu dari tabel ini saja. Nggak usah kita hitung integral 0 sampai tak hingga kali pangkat minus T manual seperti itu ya, teman-teman. Jadi kita bisa lihat tabelnya ini saja untuk menentukan transformasi Laplace-nya. Nah, kita bisa lihat contohnya, teman-teman. Nah, di sini ya. Di sini ada 6 contoh ya, cuman kita bahas hanya 4 saja ya. Nanti 5 6 ya coba teman-teman lah pakai tabelnya, teman-teman hitung, teman-teman tentukan transform Laplace-nya bagaimana. Nah, di sini ada T sama dengan 4T, 2T kuadrat tambah 4T, sin 4T, dan segala macam. Nah, coba kita jawab ya dari contoh yang ini. Nah, pertama, T, Ft-nya sama dengan 4T. Nah, ini kalau fungsi ininya sudah ketahuan ya, teman-teman. Jadi, nah, Ft-nya ini sudah ketahuan ya. Sudah spesifik ini 4T segala macam ya. Nanti ada juga yang Ft-nya belum spesifik. Ft-nya ini belum spesifik. Nah, ini biasanya ada di orde 1, dan orde 2. Nah, orde 1 dan orde 2 itu cari ininya, Ft-nya. Ft atau Fx. Ya. Tapi kalau ini kan udah spesifik, kita tinggal cari fungsi Laplace-nya. Kita transformasi Laplace-nya aja. Ya. Jadi nomor 1, 4T. Jadi 4T. Jadi tadi kalau T itu apa ya? T itu
1 per S kuadrat ya, 1 per S kuadrat ya. Transformasi Laplace dari T itu 1 per S kuadrat. Jadi coba kita lihat ya, 4T. Jadi 4T, jadi di situ udah ada sih jawabannya ya. Di FT-nya FT sama dengan 4T. Ini kan bentuk fungsi waktunya. Nah, kita mengubah bentuk fungsi Laplace-nya. Jadi Fs ya sama dengan ini berarti Fs ini transform Laplace dari Ft-nya ya, teman-teman. Nah, berapa itu? Fs-nya itu L berapa ya? 4 F 4T ya, 4T. Nah, 4-nya ini bisa kita pindahkan, teman-teman ya. 4-nya ini bisa kita pindahkan, 4 kali L T kan. Ini F-nya nggak ada lagi. Ini F-nya nggak ada lagi, sorry. Ft-nya itu kan 4T ya. Ft-nya itu udah 4T. Jadi oke, maaf. L 4T. Nah, ini biar. Jadi kita bisa pindahkan 4-nya, 4 kali Laplace dari T. Nah, 4 Laplace dari T itu tadi berapa? 1 kali 1 per S kuadrat ya. Ini hasil akhirnya 4 per S kuadrat. Nah, ini transformasi Laplace dari 4T ya. 4T kita ubah dalam bentuk Laplace jadi 4S kuadrat ya. 4 bagi S kuadrat ya. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, nomor 2T pangkat 2 sama kayak nomor 1 penyelesaiannya ya. Jadi kita ubah jadi bentuk fungsi S ya, dalam domain S. Laplace dari fungsinya itu 2T kuadrat. Nah, 2T kuadrat jadi bisa kita nah 2T kuadrat. Nah, T-nya ini maaf ya, sebentar. Nah, ini harusnya L dari 2T pangkat 2 ya. 2T pangkat 2. Nah, ini 2 kali R. Harusnya ini 2-nya nggak ada lagi, teman-teman ya. Maaf, ini bukan ya. 2 Laplace dari T pangkat 2. Nah, T pangkat 2 itu apa? T pangkat 2 kita lihat ya. T pangkat 2, 2-nya difaktorial dibagi S pangkat 3. Jadi 2-nya kita faktorial dibagi S pangkat 3. 2-nya kita faktorial ya. 2-nya kita faktorial dibagi S pangkat 3. 2 kali ini. Jadi hasilnya nanti 4 dibagi S pangkat 3. Nah, itu bentuknya, teman-teman. Nah, nomor 3 sebenarnya itu gabungan dari nomor 2 dan 1 ya. Jadi ini ya, teman-teman, 2T kuadrat tambah 4T. Jadi Ft-nya 2T kuadrat tambah 4T. Nah, kalau dia bentuknya seperti ini, teman-teman, kita bisa buat bentuk transformasi Laplace-nya dari masing-masing ya. Ini jadi Laplace dari 2T pangkat 2 ditambah Laplace dari 4T. Nah, ini kan sudah ada ya. Ini kan nomor 1 ya. Ini nomor 1. Ini nomor 2 contoh kita tadi. Nah, jadi nanti ini kalau nggak salah 4 per S pangkat 2 ini sama ya, tambah ini ya, 4 per S pangkat 3 ya. Jadi hasilnya
Sama ya, ini agak berantakan. 4 per S pangkat 3 tambah 4 per S pangkat 2. Nah, inilah Fs-nya teman-teman ya. Fs-nya itu ini. Ini Fs. Fs fungsi Laplace-nya. Oke, nah ini sama ya, 4S 3 tambah 4S pangkat 2. Nah, kalau dia sinus, fungsi sinusoidal. Jadi ada sinus Ft sama dengan sin 4T. Nah, ini sebenarnya paling gampang teman-teman ya. Jadi kita lihat seperti ini ya, yang di nomor 8. Di nomor 8 sin AT A itu Laplace-nya jadi A bagi S pangkat 2 tambah A pangkat 2. Nah, kita lihat ya teman-teman. A-nya itu 4 berarti ya. AT kan, AT-nya AT berarti 4T. Berarti A-nya 4. Jadi kalau kita laplaskan menurut tabel 4, menurut tabel ini ya jadinya bentuknya 4 S pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 per S pangkat 2 tambah. Jadi hasil akhirnya seperti ini. 4 per S pangkat 2 tambah 16. Nah, itu 4 contoh pertama kita ya teman-teman. Nah, nomor 5 dan nomor 6 coba teman-teman kerjakan sendiri ya supaya lebih paham. Nah, itu fungsi Laplace-nya kalau dari yang bukan orde 1 dan orde 2. Nah, ini kan kalau kita lihat teman-teman ya, yang bukan orde 1 dan orde 2 apakah linier, sinusoidal ya. Linier, sinusoidal pangkat 2. Ini beda kan ya orde 2 dengan pangkat 2 ya. Orde 2 dengan pangkat 2 itu berbeda ya teman-teman. Ini pangkat 2 bukan orde 2. Ya, ini pangkat 2 bukan orde 2. Ya. Nah, kalau fungsi seperti ini teman-teman, itu Ft-nya sudah dapat kan? Kita sudah dapat Ft-nya atau Fx-nya atau Ff apalah itu ya. Atau fungsinya sudah dapat kita sebenarnya. Nah, kalau dia orde 1 dan orde 2 bisa saja itu nggak ada teman-teman Ft-nya atau Fx-nya. Nah, contohnya mungkin bisa seperti ini. Persamaannya F turunan kedua X sama dengan 0. Nah, ini berapa Fx-nya kan? Kita nggak tahu nih Fx-nya gimana. Ya, kita nggak tahu. Karena ini suatu orde 2 ya, ini karena ada turunan kedua ya teman-teman ya. Nah, nanti coba kita lihat ya di penjelasan berikutnya. Jadi ini ya untuk fungsi sinusoidal, linier segala macam yang bukan orde 1 orde 2 itu cari transformasi Laplace-nya gampang ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa perbanyak lah latihan kalau sempat ya. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Ini masih mentransformasikan ke Laplace ya untuk hari ini. Jadi berikutnya itu kita transformasikan persamaan orde 1. Nah, ini kalau di SMA tentu saya yakin ini belum pernah dipelajari di SMA dan di sekolah menengah kejuruan ya. Persamaan diferensial. Saya yakin itu belum pernah diajari lah ya. Persamaan diferensial itu ya ada diferensialnya di dalam. Contohnya ya seperti ini teman-teman. Ya dx per dt tambah 3x sama dengan 0. Nah, ini kan belum pernah kan kita pelajari di SMA. Nah, ini apa nih yang kita pakai gini kan? Kali-kali, bagi-bagi, tambah-tambah, kurang-kurang kita nggak tahu kan untuk mengubah ini menjadi lebih sederhana. Yang kita pelajari dulu di SMA kan x kuadrat tambah x tambah 10. Nah, ini kan sebenarnya gampang ini kan. Ya, 10. Ya, ini gampang ya. Ini sama dengan x tambah berapa kali x tambah berapa. Nah, ini kan kali-kali bagi-bagi. Nah, itu aritmatika dasarnya. Nah, kalau persamaan diferensial kita nggak bisa buat seperti itu teman-teman ya. Ini masih orde 1, apalagi orde 2. Orde 2. Nah, untuk menyelesaikan ini secara sederhana, itulah fungsinya transformasi Laplace teman-teman. Salah satu fungsi transformasi Laplace. Jadi kalau di sini diberikan contoh ya. Ini kan turunan pertama ya.
Ini ada suatu turunan pertama. Nah, turunan pertama tetap saja dikalikan E pangkat minus ST fungsinya itu df dt-nya itu dikali E pangkat minus ST dalam domain T dt biar hilang T-nya gitu kan. Nah, mungkin teman-teman ya saya harap sih mengerti ini ya penjabarannya ya. Penjabarannya singkat. Nah, kalaupun tidak mengerti, teman-teman bisa langsung ke hasil akhirnya saja ya. Jadi kalau ada fungsi itu fungsi turunan pertama, nanti hasil akhirnya itu seperti ini teman-teman. Ini kan hanya pembuktian saja ya. Ini dari sini sampai sini, ini itu pembuktian saja. Hasil akhirnya tetap sama. Jadi kalau turunan pertama ditransformasikan, hasilnya seperti ini teman-teman. Minus fungsi 0, jadi fungsi 0 berapa nilainya? Misalkan f ketika dia posisi 0 itu 3. Nah, jadi kalau seperti ini kasusnya, jadi minus 3 tambah S Laplace dari fungsinya LF ya teman-teman ya. Jadi bisa dilihat ya. Nah, ini contohnya. Nah, kalau turunan orde 2 gimana? Tinggal ini diturunkan 2 kali pakai metode yang sama. Nah, kalau menurut teman-teman ribet, tinggal lihat hasil akhirnya saja. Jadi hasil akhirnya minus fungsi nilainya waktu nilai turunan pertamanya waktu 0 dikurang SF0 ditambah S kuadrat, inilah fungsinya ya, fungsi Laplace-nya, Fs-nya ini kan fungsi Laplace lah bisa kita katakan ya. Kalau tadi kan yang linear kita sudah tahu ya, jadi kalau F-nya, Ft-nya itu sama dengan 3T tambah 12. Nah, ini kan kita nggak tahu. Inilah yang dicari Fs-nya nanti. Inilah yang dicari biasa ya teman-teman. F-nya inilah yang dicari. Karena hasil ini nanti jadi ini, jadi Fs. Ya, transformasi fungsi Laplace dari Ft kan Fs, ya kan? Ft berubah menjadi Fs. Ya, kalau Ft-nya diketahui 3T tambah 12, Fs-nya kita ketahui. Ini kan nggak diketahui. Jadi nanti bisa dilihat dari sininya. Oke, biar lebih paham kita coba lihat contohnya teman-teman ya. Biar lebih paham. Oke, di sini Oke, di sini masih ada sedikit keliru ya. Nah, di sini tuliskan transformasi Laplace dari persamaan berikut. Nah, saya ubah dulu angkanya ya. Ini bukan minus 2, ini 0 ya, teman-teman ya. Ini 0. Ya, ini 0 biar gampang. Nah, ini sabar. Ini turunan kedua ya teman-teman. Ini df2. Ini nomor 1 kita ganti ya. Nomor 1 kita ganti. Nomor 1 itu 4 d2f per dt2 sama dengan 0. Ya, nomor 1 itu 4 di turunan kedua ya, turunan kedua T per ya turunan kedua ya sama dengan 0. Nah, ini nomor 1 ya teman-teman ya, bukan yang seperti ditulis itu ya. Ini nomor 1. Oke, coba kita jawab ya. Nah, jadi nomor 1. Nah, sebenarnya teman-teman turunan kedua itu bisa kita ya teman-teman bisa kita tuliskan dalam bentuk lain ya.
Ini sama saja, jadi Y aksennya 2 kali ya, sama aja itu ya teman-teman. Seperti saya, nah ini untuk memudahkan dfx per dt, ini turunan pertama kita tuliskan bentuk y aksen. Nah kalau turunan kedua kita y aksennya 2 kali ya, itu untuk memudahkan. Jadi nomor 1 tadi soalnya ini. Nah jawabannya ini kita lihat sini teman-teman. Jadi nah tadi 4y aksen sama dengan 0 ya. 4y Pak, y aksen itu mana? Ini maksudnya y aksen ya. Y aksen itu ini. Jadi sama kayak ini ya. Nah, di sini F0 turunan pertama F0-nya berapa? 1. F0-nya berapa? 0.0 ya. Nah, ini dilihat ya. Oke. Lanjut. Nah, di sini 4 y aksen sama dengan 0. Nah, kita ubah dalam domain S ya. Domain S. Jadi kita fs sama dengan Laplace dari 4 y aksen 2 kali sama dengan 0. Jadi 4-nya kita pindahkan. Ini Laplace dari y aksen sama dengan 0. Nah, 4 y aksen 0 ya. S y aksen 0 kali ya. Ini kan ini bentuknya tadi ya. Ini bentuknya tadi ya. Y aksen 0, turunan pertama waktu 0 fungsinya berapa? Ini S kali y aksen 0 berapa? Baru S kuadrat kali Y. Nah, ya S ya. Nah, ini ya. Y aksen 0 tadi berapa kalau di slide sebelum ini? Itu 1 ya. Ini 1. Ini hasilnya 1. Nah, S Y nilai Y0 nya berapa? 0. S kali 0 pasti 0 ya. Ini pasti 0, ini anggap aja nggak ada. S kuadrat YS, nah inilah YS nya, ini nanti mau kita cari karena kan nggak tahu kita YS ya dari sini tadi kan. S kuadrat YS, nah ini 4 kali 1 tambah S kuadrat YS. Ini hasilnya seperti ini teman. 4, ini 4 kali 1 4 kali ini hasilnya 4 kali ini hasilnya ya. 4 kali 1 4 kali ini ya, S kuadrat YS sama dengan 4 S kuadrat YS sama dengan 0 kan. Nah YS nya berapa? Ya kan tinggal pindahkan aja teman-teman ya. 4 pindah ke sini jadi negatif ya. Negatif ya. Baru kan jadi 4 S kuadrat YS sama dengan minus 4 ya. Sudah, YS nya dengan minus 4 per 4 S kuadrat 4 S kuadrat. Nah inilah sudah dapat kan fungsi ini ya, fungsi Laplace-nya. Fungsi Laplace-nya YS minus 4 per 4S kuadrat, atau ya sama ya YS atau FS ini. Kalau kita sederhanakan bagi sama-sama bagi 4, 1 per S kuadrat. Nah, bisa ketahuan kan teman-teman, padahal ini order 2 sama dengan 0, kita bisa tahu bentuk FS-nya. Nah, kalau teman-teman nanti mau ketahui FT-nya ini tinggal transformasikan yang ini ke domain waktu, balikan lagi, pasti beda hasilnya, pasti jadi bentuk sederhana dia. Misalkan ya nanti kalau S kuadrat apa ya, kalau dibagi S kuadrat pasti dalam bentuk T nanti dia. Nanti ya itulah, nantilah kita pelajari ya inverse-nya. Cuman kan jadi bentuk sederhana dia teman-teman kan.
Jadi bentuk sederhana dia. 1 per S kuadrat. Nah, itu untuk nomor 1, teman-teman. Nah, untuk nomor 2, teman-teman bisa lihat ya. Di sini saya sudah warnai juga yang ini ya. Nah, ini orde 1 ya, teman-teman. Orde 1, tapi sudah ada fx ya. Ini orde 1. Yang orde 1 saya tandai warna merah ya. Warna merah sampai ke bawah. Jadi sama yang fx juga udah ada ya. Jadi kalau nomor 2 itu seperti ini ya, teman-teman. Jadi 2fx dt fx sama dengan minus 2. Jadi ini ya, teman-teman. Nah, ini nomor 2. Nah, kalau kita buat aja lah ya, saya lebih enak pakai y aksen dan y. Jadi 2y aksen tambah y tambah 2 sama dengan 0. Karena minus 2-nya ini kan pindah ke ini jadi plus ya. Minus 2-nya pindah ke sini jadi plus 2 kan. Ini sudah habis. Jadi 0 lah ini. Oke, jadi ini fungsinya ya. Fungsi sistemnya. Nah, ya, fs-nya kalau kita laplaskan, teman-teman, jadi ya kita laplaskan yang ini, yang merah ini kita laplaskan, ini kita laplaskan, ini kita laplaskan. Nah, kalau yang orde 1 kita laplaskan, kalau kita balik ya, teman-teman. Nah, ini ya. Kalau Laplace yang orde 1 ini. Jadi F0 minus F0, berapa nilai minus F0-nya? Tambah S L Laplace dari fungsinya ya. Laplace dari fungsinya jadi Fs ya. Oke, kita balik, teman-teman. Nah, ini ya. Minus F0. Tadi berapa kalau di slide sebelumnya? Itu 0 ya. 0. F0 itu 0. SYS. Ini fungsi. S kali fungsinya ya. YS-nya itu fungsinya. YS. Tambah ini kan. Fx ini ya Y jadi YS ke dalam domain S. Sama sih. Dalam domain S. Nah, kalau 2 fungsinya kita laplaskan ini ya. Nah, kalau 2 ini kan. Kalau 2 jadi A per S. Kalau 2 ini A-nya ini 2 jadi 2 per S. Ya. Yang di nomor 1 ini. Oke, sama gampang ya jadi kan. Nah, ini 2 ini yang saya warnai yang sama ya. Nah, ini Laplace dari 2 itu 2 bagi S. Nah, kalau dimasukkan angka-angkanya ini tadi 0 ya, 0. Ini 0. Ini jadi S kali YS-nya, ini YS ya, YS. Ini 2 per S ya. Sama dengan 0. Nah, ini kita sederhanakan aja. Jadi S tambah 1 kan? Y. Ini S, YS ya. S, YS. Jadi S, YS tambah YS-nya bisa kita keluarkan kan? Nah, ini SYS kan? SYS ini tambah YS. YS kali 1 kan YS. Ya, ini kan. Ini yang ini kan, yang YS itu yang ini. Nah, YS itu YS kali 1 tambah. Nah, ini kalau mau kita pindahkan ke kanan lagi nggak apa-apa, bisa teman-teman ya. Plus 2 kita pindahkan ke kanan jadi minus 2 per S. 2 per S. Nah, kita lihat teman-teman. Nah, YS-nya bisa kita ini kan, kita sederhanakan lagi. YS-nya ini, YS-nya ya udah. Kita pindahkan S tambah satunya ke kanan, jadi bagi ya. Jadi ini bagi. Jadi bagi kan. YS-nya sama dengan minus 2 per S dibagi S tambah 1. Nah, ini hasil akhirnya bisa kita lihat di sini, teman-teman. YS sama dengan minus 2 2
S tambah 1 sama dengan 2 dibagi X kuadrat tambah S. Ya, itu hasil akhirnya teman-teman. Nah, itu nomor 1 dan nomor 2. Nah, nomor 3, nomor 4, coba teman-teman kerjakan ya, latihan ya. Ini bukan PR ya, tapi coba kerjakan sendiri ya. Nanti kalau ada kesulitan, teman-teman bisa coba tanyakan ke saya. Ya, nomor 3 dan nomor 4, sama yang tadi ya, nomor 5 dan 6. Oke, semoga bisa dimengerti ya teman-teman ya. Nah, jadi pelan-pelan. Nah, untuk pertemuan berikutnya saja kita bahas mengenai inverse-nya. Jadi ini kan mengubah ke bentuk Laplace. Nah, nanti kalau sudah dapat ini kan sebenarnya sudah bisa kita ubah lagi ke bentuk inverse-nya kan. Jadi domain T bisa kita ubah lagi. Nah, itulah inverse-nya. Ya. Tapi kebanyakan memang kalau dia ada sistem, jadi ada sistem, biar lebih sederhana dia masukkan fungsi yang Laplace-nya saja. 1 per S2 daripada fungsi dt gitu ribet kan. Nah, jadi kalau ada sistem sebenarnya banyak yang memasukkan fungsi Laplace-nya saja. Karena kan gampang kan, hanya per S tambah 1. Nah, itu teman-teman semoga bisa dimengerti ya. Nah, materi kuliah kita sampai di sini. Nah, nanti saya akan tambahkan materi lagi inverse-nya ya, teman-teman. Harusnya ini sekaligus sama inverse tapi pelan-pelan ya. Pelan-pelan saja. Ya mungkin kita adakan 3 atau 4 pertemuan lagi ya. Yang lebih dikit nggak apa-apa lah ya. Ini juga bentuknya recording, jadi teman-teman bisa ngulangi kalau ada materi yang nggak mengerti. Nah, sampai sini kuliah kita. Kalau teman-teman punya pertanyaan, silakan bertanya ya. Di grup atau japri juga nggak apa-apa. Pakai voice note juga nggak apa-apa ya. Oke, sampai sini kuliah kita. Semoga mengerti. Kita jumpa lagi di materi berikutnya. Selamat sore teman-teman ya.